Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini, saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi untuk kita semuanya. Marilah kita awali sukacita kita di dalam minggu-minggu Paskah saat ini, terkhusus pada hari ini yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Marilah kita terlebih dahulu berdoa, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan, di mana Tuhan memberikan Yesus Kristus yang menjadikan kami manusia yang baru, yang penuh dengan sukacita. Tuhan jugalah yang menganugerahkan kepada kami hari yang baru, sehingga kami boleh menjalani hari ini dengan firman Tuhan yang menjadi dasar sukacita kami di tengah-tengah rutinitas kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Rabu 20 April tertulis dalam Yohanes 14 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, apa yang menjadi sukacita kita orang percaya kepada Tuhan melalui nats ini? Jelas terlihat Tuhan tidak pernah lelah mengasihi dan menyayangi kita. Dari mana kita tahu? Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia menyembunyikan dirinya, bersembunyi di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan datang menyapa manusia dari tempat persembunyiannya dan menyadarkannya akan dosanya. Itu proses pertama yang dilakukan oleh Tuhan. Lalu perjalanan waktu juga, begitu umat menjauh dari Tuhan, Tuhan tidak pernah menjauhi umatnya. Dia mengutus para nabi, mengutus para rasul untuk mengingatkan kembali manusia untuk kembali kepada Tuhan. Perjuangan itu tidak hanya sampai di situ. Tuhan juga memakai caranya agar manusia bisa dipersatukan kembali melalui kehadiran Yesus Kristus. Dan yang menarik dalam nas kita saat ini, di mana ketika Yesus Kristus akan naik ke sorga, Tuhan tahu akan ketakutan umatnya, Tuhan tahu akan kegelisahan umatnya, sehingga Tuhan menjanjikan bahwa akan ada yang namanya Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita, yaitu Roh Allah itu sendiri, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang menjadi penolong yang menyertai seluruh umat percaya hingga saat ini. Sehingga suasana sukacita kita saat ini dalam Paskah ini
Walaupun Tuhan akan naik ke surga, tetap Dia ada di antara kita melalui Roh Kudus-Nya yang menyertai kita di setiap rutinitas, bahkan di setiap ketakutan kita. Kita yakinkan dalam diri kita bahwa Allah tidak pernah jauh, Allah tidak pernah meninggalkan kita, dan Allah tetap setia bersama-sama dengan kita, memakai caranya agar kita terus dekat dan bersama-sama dengan Allah. Kita jalani rutinitas ini dengan firman Tuhan, keyakinan bahwa Allah senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas kasih anugerah Tuhan yang selalu menyayangi kami, mengasihi kami, terkhusus menyertai kami, hingga Tuhan mengaruniakan Roh Kudus kepada kami, sehingga kami boleh menjalani rutinitas kami, kehidupan kami dengan pengharapan dan keyakinan bahwa kami mampu dan dimampukan untuk melakukan segala tantangan, bahkan pekerjaan kami masing-masing. Biarlah Engkau yakinkan bahwa di setiap persoalan-persoalan Allah selalu hadir, Allah memberikan penolong bagi kami, dan biarlah kami boleh mendengarkan Roh Kudus di tengah-tengah hati dan pikiran kami, agar kami boleh Engkau menangkan di setiap persoalan-persoalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.